Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ardi Putra dari Oceanografi 2020 dari kelas A dan NIM saya 26050120120018. Baik, saya di sini akan menyampaikan responsi PJPL dan saya mendapatkan bagian modul 1. Jadi di sini akan menyampaikan dan juga mendemonstrasikan isi dan juga sedikit penjelasan tentang PJPL itu sendiri. Langsung saja. Penginderaan jauh dan pemetaan laut, disingkat PJPL. Sebenarnya PJPL itu apa sih ya kan? PJPL adalah sebuah ilmu atau seni yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa objek maupun wilayah dengan suatu alat yang ditempel pada sebuah wahana. Dan yang dapat kita garis bawahi dalam pengertian PJPL di sini adalah tidak melakukan kontak langsung dengan alat tersebut. Jadi tidak ada, jadi dari segi praktikannya atau dari segi orang yang ingin mendapatkan data tersebut tidak melakukan kontak langsung dengan alatnya. Lalu di dalam PJPL ini sendiri kita menggunakan software atau menggunakan aplikasi ini. Aplikasi di sini bernama AirMapper. Lebih tepatnya AirMapper 7.0. AirMapper itu sebenarnya adalah sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, yaitu data citra atau data dari satelit, dan dioperasikan di dalam sebuah personal computer ataupun laptop dengan sistem operasi Windows 95 ke atas. Nah, jadi kita untuk mengolah dan juga membaca dari citra kita menggunakan AirMapper, yang mana citra sendiri adalah salah satu data yang kita dapat dari PJPL, penginderaan jauh. Lalu untuk mendapatkan citra ini kita menggunakan sebuah satelit atau menggunakan sebuah alat nih. Nah, alatnya ini dinamakan atau serinya adalah Landsat 8, yang mana satelit ini diluncurkan pada 11 Februari 2013. Itu merupakan satelit pemantauan bumi yang memiliki dua sensor, yaitu sensor OLI atau Operational Land Imager dan juga TIRS atau Thermal Infrared Sensor. Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial, yaitu 30 meter, itu berupa visible, NER dan juga SVIR, dan juga 100 meter itu berupa thermal dan 15 meter pankromatik. Jadi itu sedikit penjelasan dari garis besar ya kan PJBL. Lalu langsung saja untuk modul 1. Yang pertama kita membutuhkan untuk mendownload citra, dan juga citra ini kita bisa dapatkan di web nih teman-teman, yaitu webnya ini dia webnya. Webnya dinamakan web Globis USGS, merupakan sebuah web yang menyediakan citra ya kan. Sebelum masuk web ini kita harus login dulu teman-teman. Login di sini. Nah, login di sini kalian mengisi email, buat password dan mengirim beberapa persyaratan. Yang menurut saya persyaratan ini sedikit agak rinci sih, soalnya menggunakan bahasa Inggris juga. Tapi jika setelah kita login, kita langsung launch Globis. Nah, di sini nih teman-teman, ini ada peta ya kan. Udah ada kelihatan teman-teman citranya. Lalu di sini ada choose your dataset di bagian kiri sini di interface control, di opsi interface control. Kita klik yang Landsat 8 nih teman-teman. Ini diklik di Landsat 8 karena memang dalam praktikum PJPL ini kita menggunakan Landsat 8 ya. Lalu untuk saya sendiri kita memilih di sini nih teman-teman, di area sekitar Bali. Nah, di sini nih teman-teman, kita memilih di sini. Lalu setelah itu kalian misal ini kan sudah berawan nih, berawannya sudah dikit, ini
ini tipsnya teman-teman untuk mengolah dan juga membaca biar gampang dan juga jelas citranya. Kita harus memilih awan yang sedikit nih, sedikit teman-teman, biar apa data atau wilayah yang kita ambil terlihat dengan jelas, tidak tertutup oleh awan. Itu teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah dan di sini kita klik download di sini. Klik sebentar. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan yaitu level 1 geotiff data. Kita pilih yang bawah sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena ini yang di bawah sendiri ini sudah kompleks. Isinya semua bisa kita otak-atik atau kita baca dengan teliti dan banyak ya teman-teman di ini. Kita klik download. Itu sih teman-teman untuk langkah mendownload Citra. Lalu jika teman-teman sudah mendownload, ya, kita langsung membuka aplikasi IR Mapper kita. Ini aplikasi IR Mapper kita dengan awalnya seperti ini. Lalu jangan lupa teman-teman klik toolbar, lalu cek yang bagian forestry dan juga remote sensing. Jangan lupa toolbar, lalu klik dua ini, forestry dan remote sensing. Lalu kita akan yang lakukan namanya penggabungan citra. Ya. Jadi langkah pertama. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan melakukan yang namanya penggabungan citra di dalam modul 1. Ini ada namanya penggabungan citra. Langkah pertama kita klik ini opsi edit algorithm, klik. Lalu kita klik duplicate sebanyak 7 kali. Lalu kita klik di sini. Lalu kita klik 2 kali untuk kita rename, untuk kita ganti namanya menjadi band 1. Kita lakukan urut teman-teman, dari band 1 sampai band 8. Kita ganti satu. Di sini band 2, di sini band 3, di sini band 4, di sini band 5, terakhir kita ganti band 8. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembali ke band 1, lalu kita klik ini teman-teman. Kita klik input dataset raster. Lalu kita klik volume, kita buka folder di mana kita menyimpan citra yang telah kita download tadi teman-teman. Lalu kita sesuaikan di belakang sini teman-teman. Ini kan band 1. Kita sesuaikan dengan band 1. Seperti itu seterusnya, kita isi satu persatu sampai 8. Seperti ini. Oke. Band 2 juga seperti itu. Lalu band 3, 4, 5, 6. Klik satu persatu teman-teman. Kita masukin satu persatu bandnya. Ini band 7 dan yang terakhir band 8. Oke. Lalu kita klik ini teman-teman, refresh image. Klik satu kali. Kita tunggu sebentar. Nah, di video ini sudah terlihat teman-teman. Sudah berubah sesuai dengan citranya. Di sini kita save. Jadi di sini kita save. Lalu kita dengan format ini teman-teman. Nama, underscore, gabungan citra. Oke, lalu yang di sini teman-teman, kita harus klik default ini sekali. Lalu kita klik null value-nya kita isi dengan 0. Klik oke. Ini lalu kita klik ya. Kita tunggu, sudah selesai. Berarti kita sudah melaksanakan yang namanya penggabungan citra. Lalu kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan yang namanya penajaman citra. Langkah kedua
atau bagian kedua itu penajaman citra. Yang pertama kita buka terlebih dahulu hasil dari penggabungan citra tersebut. Kita ingin tajamkan citranya. Di sini kita klik ini gabungan citra. Oke. Lalu jangan lupa klik edit algorithm. Lalu kita klik ini teman-teman, create RGB algorithm. Kita klik. Nah, di sini sudah berubah teman-teman. Dari awalnya warnanya seperti merah, ada kuning, lalu ini sudah berwarna, sudah berisi RGB atau merah, hijau dan juga biru. Kita cut pseudo layernya. Lalu di sini kan ada tulisan band nih teman-teman. Kita klik, kita ganti setiap red layer, green layer dan blue layernya dengan urutan 4, 3, 2 teman-teman. Jadi untuk rang yang red kita klik band 4, untuk yang green kita klik band 3, dan untuk yang blue kita klik band 2. Ini 4, green layer band 3 dan juga blue layer band 2. Lalu refresh image. Lalu jika sudah, kita klik file, kita klik yang bebas, klik penajaman citra. Oke, default 0. Oke, kita yes. Terus selanjutnya jangan pergi kemana-mana teman-teman. Kita langsung masuk ke yang ketiga, yaitu namanya cropping citra. Di sini cropping citra, yaitu pertama kita klik ya teman-teman, tools zoom box tools, lalu kita petakin teman-teman daerah yang ingin kita crop atau ingin kita potong. Kita zoom, klik. Nah, ini teman-teman. Lalu kita save dengan format cropping citra. Oke, kembali lagi default 0. Oke lagi, yes, tunggu dan selesai. Cropping citra selesai. Lalu setelah yang kita melakukan cropping citra, kita akan coba untuk membaca citra teman-teman. Jadi kita awal langkahnya kita input raster dataset, volume, gs. Lalu ini teman-teman, kita buka yang cropping citra. Oke, kita klik edit algorithm dan kita beri warna nih teman-teman. Klik RGB algorithm. Nah, sudah terlihat jelas di sini teman-teman. Ini kita cut saja pseudo-layernya. Lalu kita masuk ke ini. Kita masuk ke yang edit ini. Edit, lalu kita annotate vector layer. Ini. Terus teman-teman kita langsung klik OK. Kita klik OK, kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman. Ini kita coret saja. Lalu di sini teman-teman, kita mempunyai banyak tools. Nah, di sini kita hanya menggunakan yang namanya polyline. Kita bisa dan juga kita bisa menggunakan polygon teman-teman. Untuk menyatukan yang terakhir kita klik 2 kali teman-teman. Seperti itu. Terus no. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya membacanya dengan melakukan ini teman-teman. Kita klik view, kita klik cell values profile, kita klik, lalu kita klik di Windows yang terdapat citranya, kita klik di tempat dimana kita ingin membaca cell values-nya. Saya klik di sini. Di sini sudah tertera teman-teman segala macam warna untuk RGB-nya. Sudah.
Kita lanjut ke yang kedua teman-teman, yaitu kita masuk ke yang namanya ini, sel koordinat. Jadi kita di sini koordinat bisa membaca koordinat berapapun yang ada di citra kita. Kita klik saja. Sudah ada teman-teman di sini. Jadi misal kita klik daerah sini, otomatis sel koordinat sudah akan tertera dan juga menyesuaikan dengan apa yang kita klik di dalam Windows ini. Seperti itu teman-teman. Itu yang dinamakan kita membaca dari sebuah citra. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman, kita di sini akan membandingkan citra dari dua satelit sekaligus, yaitu dari Iconos 2005 dan juga Iconos 2009. Pertama kita buka dulu satelitnya, kita buka dulu citranya, mohon maaf, kita buka dulu citranya. Kita klik yang Iconos 2005. Oke. Kita klik edit algorithm seperti biasa, lalu kita beri warna seperti create RGB algorithm. Kita coret terlebih dahulu atau kita cut pseudolayernya. Lalu di sini kita klik Windows-nya, Windows yang terdapat citranya, lalu kita klik duplicate atau kita klik copy window. Kita klik, lalu kita geser. Ini. Lalu selama kalian masih ada di sini, kalian langsung ganti nih teman-teman, dari 2005, sini dari input raster dataset 2005 menjadi 2009. Oke. Di sini kita mempunyai dua Windows, ya, ini 2005, ini 2009. Lalu di sini yang dapat kita lakukan pertama adalah klik kanan, lalu untuk pilih opsi quick zoom, lalu kita pilih opsi set to window. Di sini juga sama teman-teman, kita klik kanan juga, quick zoom, kita set geoling to window. Lalu kita menggunakan hand, klik. Lalu jika dua citra dari dua Windows berbeda, kita menggunakan, bisa menggerakkannya seperti ini, atau hanya menggerakkan satu Windows, dua Windows sudah tergerak, kita berarti sudah berhasil. Lalu yang kedua, kita klik kanan, kita quick zoom, lalu set geolink to screen. Set geolink to screen sama halnya dengan window yang di 2009. Karena sudah 2009, kita klik geolink to screen. Kita menggunakan head, kita klik. Lalu di yang 2005 kita geser ke 2009 teman-teman. Begitu seperti itu. Nah, ini jadi untuk jika kita bisa geser seperti ini, berarti kita sudah berhasil. Lalu untuk yang terakhir adalah set geolink to overview room. Jadi sama langkah-langkahnya, kita buka terlebih dahulu Iconos 2005, kita RGB, kita cut, lalu di sini kita duplicate atau kita copy, lalu di sini kita klik, kita ganti ke 2009, kita klik OK. Lalu di sini teman-teman, kita klik kanan di bagian sini, kita klik quick zoom, lalu di sini kita klik set geolink to overview room, kita klik. Lalu untuk yang di sini kita klik kanan, kita quick zoom, dan di sini teman-teman yang berbeda. Untuk yang di 2005 kita tadi mengklik opsi yang set geolink to overview room, sedangkan yang di 2009 kita set geolink to none nih teman-teman. Kita klik. Lalu kita klik zoom tool, kita zoom. Ini misalnya teman-teman. Kita klik kursor, kita klik yang di 2005, kita klik seperti ini. Kita menggunakan hand, kita klik. Lalu jika bisa, jadi di sini berguna untuk melihat nih teman-teman posisi atau perubahan di yang 2005 ke 2009. Jadi misal di sini teman-teman, ini kan belum ada jembatannya nih, sekarang sudah ada, lalu ternyata sudah dilakukan pelebaran dari segi, misal di sini ada pelabuhan atau bertambahnya pemukiman, di sini kita bisa melihat. Jadi gitu kan teman-teman. Jadi sekian dari saya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.